Petani kelapa sawit swakelola atau petani kelapa sawit mandiri seluruh Indonesia, kembali lagi kita bertemu di channel kita, channel Bang Junjungan. Saudara sekalian, kurun waktu tahun 2001 sampai 2004, saya bekerja di salah satu LSM kemanusiaan internasional. Kala itu terjadi kerusuhan antar etnis kala itu yang mengakibatkan korban-korban kerusuhan itu direlokasi oleh pemerintah di suatu tempat di tepi Sungai Kapuas. Saya sebagai staf atau relawan LSM kemanusiaan tersebut ikut juga dalam melaksanakan program kemanusiaan yang diprogramkan oleh LSM di mana saya bekerja atau melayani. Ketika itu semua pengungsi mendapat jatah rumah sederhana dari pemerintah dan lokasi kebun kurang lebih setengah hektar dari pemerintah di lahan gambut. Jadi kami sebagai relawan kemanusiaan dari LSM tersebut membuat program juga untuk menolong atau membantu para pengungsi agar mampu bertani di lahan gambut. Sebab lahan gambut tersebut masih hutan dan harus dibuka dan dipersiapkan sampai lahan tersebut siap untuk ditanami tanaman-tanaman sayuran dan lain sebagainya. Di samping itu kami juga menyalurkan program pangan, program pangan bekerja sama dengan Badan Pangan Dunia kala itu. Nah, salah satu negara donor saat itu adalah negara donor yang memberi dukungan program bantuan pangan untuk pengungsi yang disalurkan oleh LSM kita, di mana saya ikut melayani di LSM tersebut. Nah, tiba waktunya kami harus melakukan distribusi pangan yang dikirim oleh pemerintah Swiss melalui Badan Pangan Dunia yang bekerja sama dengan LSM di mana saya bekerja atau melayani. Nah, dalam item bahan-bahan pangan yang didistribusikan atau dibagikan untuk pengungsi yaitu kacang merah. Jadi singkat cerita, selama per 2 bulan pengungsi kebagian kacang tanah melalui program pangan yang disalurkan oleh kami, yaitu kacang merah. Selang berjalan waktu, pengungsi datang berkunjung ke camp kita. Mereka bercerita, kenapa ya harus kacang merah yang harus dibagikan? Gitu. Mereka bertanya. Saya terkejut mendengar pertanyaan dari para pengungsi. Kenapa harus kacang merah? Mereka mengeluh bahwa kacang merah ini hanya bisa olah sebagai bubur saja. Mereka tidak bisa melakukan olahan lain. Ya, padahal setiap bulan mereka mendapat 10 kilo jatahnya kacang merah tersebut. Ya, mereka tidak bisa membuat olahan lain. Kenapa bukan kacang hijau? Produk Indonesia katanya. Kalau kacang hijau kami bisa bikin tempe, kami bisa bikin tahu, kami bisa bikin kecambah. Begitu yang disampaikan oleh para pengungsi kepada saya. Lalu saya terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Lewatlah obrolan kami, pembicaraan kami, akhirnya saya cari-cari informasi, teman-teman. Kenapa bahan pangan yang didonorkan atau disumbangkan oleh negara Swiss itu kacang merah, bukan kacang hijau, gitu ya, bukan kacang hijau. Nah, jawabannya adalah negara Swiss sangat
melindungi petani mereka. Sekali lagi saya ulangi. Negara Swiss sangat melindungi petani mereka, dalam hal ini petani kacang merah. Sehingga program kemanusiaan yang diprogramkan oleh negara Swiss itu disinkronkan dengan upaya perlindungan terhadap petani kacang merah mereka. Sehingga mereka harus mempersiapkan pasar untuk penjualan kacang merah tersebut. Akhirnya disinkronkan program kemanusiaan yang diprogramkan oleh Departemen Sosial Swiss dengan bagaimana menjaga petani dan melindungi petani. Dalam hal ini menyiapkan pasar. Akhirnya negara membeli kacang merah mereka dari petani Swiss, dan kacang inilah yang disalurkan ke negara-negara yang kekurangan pangan, yang butuh pangan, yaitu daerah-daerah konflik. Seperti itu. Jadi mereka tidak mau membeli hasil tani atau hasil pertanian dari negara-negara konflik yang di luar negara mereka, misalnya kacang hijau. Kacang hijau itu kan produk Indonesia. Mereka tidak mau membeli kacang hijau dari Indonesia. Tapi mereka membeli kacang merah dari petani mereka, petani Swiss, dan kacang inilah yang dibagikan kepada negara-negara yang butuh atau tempat disumbangkan kacang-kacang tersebut. Itu. Jadi negara, sekali lagi, negara menjaga dan melindungi petani di dalam program kemanusiaan yang dirancangkan oleh Dinas Sosial, Departemen Sosial negara Swiss. Itu hebatnya negara-negara maju, sahabat sekalian. Jadi petani, jadi kalau negara mau maju, ya, bahan pangan yang dibutuhkan oleh dunia itu harus dalam satu konsep tetap dalam melindungi petani, seperti itu. Apapun program pemerintah, apakah program lembaga, program bantuan pangan ke luar negeri, apakah program kerjasama ekonomi antar negara, konteksnya pemerintah atau negara itu harus membawa bagaimana di dalam program tersebut tetap, yaitu menjaga, melindungi para petani yang ada di negaranya. Amerika Serikat juga demikian. Ya, kalau kita membawa oleh-oleh ke Amerika Serikat bentuk buah lokal Indonesia, kalau ada hama di dalam buah tersebut, badan karantina di bandara itu tetap menolak menyita barang oleh-oleh kita kalau kita mau pergi ke Amerika. Indonesia memang juga punya, memang betul punya badan karantina, tapi minta maaf ya, masih kurang sekitar negara-negara maju. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi, sama halnya dengan produk-produk pertanian seperti CPO. Memang di Indonesia CPO itu mayoritas dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi ingat, di sekitar perusahaan besar itu banyak terdapat petani-petani mandiri, petani-petani swakelola, petani sawit mandiri yang juga membudidayakan tanaman sawit. Nah, ini harus dilindungi, ini harus dijaga. Bagaimana cara melindungi dan menjaga mereka? Seperti pemerintah Swiss tadi, menyiapkan pasar, menyiapkan market, tempat kemana kita harus menjual TBS, kemana kita harus menjual CPO. CPO kita jual ke negara-negara konsumen dengan tentu mengikuti harga pasar yang sekarang ini tinggi. Lalu secara otomatis maka harga TBS juga akan naik karena permintaan luar negeri yang besar dan tinggi otomatis mendongkrak bahan baku untuk membuat CPO. Itu teorinya. Tetapi kalau kita tidak mau menjaga pasar luar negeri, kalau kita tidak mau menjaga atau memelihara pasar luar negeri, hubungan pasar luar negeri, kalau kita tidak mau membuat suatu situasi kondisi yang kondusif, kita akan kehilangan momen tersebut. Akhirnya pasar internasional, hubungannya dengan pasar CPO itu diambil alih oleh negara-negara lain. Akhirnya kita tidak bisa menjual produk kita ke luar negeri. Karena ingat, ya, yang melakukan perjanjian jual beli CPO ke luar negeri itu adalah
perusahaan ke perusahaan, bukan pemerintah ke pemerintah. Pemerintah hanya menyiapkan regulasi. Sekali lagi, saran agar pemerintah apapun produk pertaniannya harus dilindungi, petaninya harus dilindungi, petaninya harus dijaga, yaitu menjaga pasar. Bagaimana supaya tetap menguntungkan petani Indonesia. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Dukung terus channel kita agar berkembang. Sekali lagi, semangat, jangan putus asa, maju terus. Petani sawit swakelola, saya juga petani, ini kebun saya, ya, saya dari kebun saya. Oke, jadi salam sehat, ya, salam damai untuk semua petani, ya. Sekali lagi, tetap semangat, tetap bergairah, kita pelihara sawit kita. Salam waras, salam NKRI.